Dan ketidakpastian ini akhirnya ngebikin posisi Amerika nih jadi lebih gampang goyah. Karena mereka nggak tahu harus ngambil tindakan apa kan. Our American Navy can go anywhere we want on the high seas and we don't need to ask some international authority. Tahu-tahu pas mereka sadar, loh kok Cina, loh kok Cina, loh kok Cina. Kita ngomongin Cina lagi. Selalu menarik nih Cina nih. Ya, sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, pergerakan Cina beberapa tahun belakangan ini kan emang jadi sorotan terus ya. Iya, jadi di masa yang akan datang nanti, yang udah dimulai dari sekarang, dasar laut tuh akan jadi the next area persaingan sumber daya global yang disebut-sebut bakal didominasi sama Cina. Tapi gimana ya cara Cina buat mendominasi lautan dunia? Terus tujuan sebenarnya nih apa nih? Apa sekedar demi kemajuan ekonomi dan militer doang? Atau ada alasan lainnya nih? Dan gimana nasib Amerika nanti kalau Cina berhasil mendominasi lautan dunia? Apakah hegemoni Amerika atas dunia akan berakhir? Atau gimana nih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas rencana Cina buat mendominasi lautan dunia di Learning by Googling. Ya, kita kan udah sering banget yang ngebahas Cina ya. Dan gue yakin lu juga udah tahu kalau sebelum jadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, dulu Cina tuh tergolong negara miskin. Kalau menurut Forbes, di tahun 1980, total PDB Cina tuh masih kurang dari 90 miliar US dollar. Tapi terus di tahun 2024, itu jumlahnya tuh udah hampir mencapai 19 triliun US dollar. Ini gila kan? Dari yang tadinya nggak nyampe 1 triliun, sekarang udah 19 triliun. Dan gilanya lagi ternyata perkembangan ekonomi yang sebesar dan sepesat ini dalam waktu yang sesingkat ini tuh belum pernah terjadi di negara manapun loh sebelumnya loh. Bener-bener baru Cina nih, negara yang pertumbuhan ekonominya gila-gilaan dalam beberapa dekade doang. Tapi walaupun sekarang udah tergolong negara kaya, ternyata Cina tuh nggak berhenti sampai di situ. Mereka nggak berpuas diri. Mereka masih terus nyari celah dan jalan baru buat makin berkembang. Dan salah satu caranya ya dengan cara yang kita bahas ini, dengan ngembangin pertambangan di laut dalam yang masih belum banyak disentuh sama manusia. Iya, jadi diyakini cadangan mineral dan logam langka yang ada di lautan itu tuh berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang ada di darat. Dan bahan-bahan tambang ini penting banget buat hampir semua barang elektronik, produk energi bersih, dan chip komputer canggih. Dan seiring dengan upaya negara-negara di dunia buat ngurangin emisi gas rumah kaca kan, jadinya permintaan dan kebutuhan mineral-mineral ini diperkirakan bakal meroket nih. Jadi ya sekarang tuh gitu ya, udah banyak nih negara-negara yang mulai ngeksplor lautan buat dieksploitasi. Yang salah satu pionirnya adalah Cina. Glowing octopuses floating past boiling vents. And then there are these vast fields of metallic nodules. For mining companies, this little rock is like a treasure chest. It's packed with critical minerals. Exactly what we need for EVs, batteries, and wind turbines. Kalau menurut Michael Pillsbury, di bukunya yang berjudul The 100 Year Marathon, dia bilang, banyak bukti yang nunjukin kalau pemerintah Cina sekarang, pemerintahnya Xi Jinping, itu punya strategi terperinci buat nyalip Amerika sebagai kekuatan dominan dunia. Dan mereka pengen mencapai hal ini, pengen menggeser hegemoni Amerika ini seenggaknya di tahun 2049, waktu 100 tahun revolusi Cina. Dan salah satu upaya keras yang dilakuin buat mencapai itu ya dengan ikut serta dalam industri penambangan laut dalam yang emang sekarang lagi berkembang pesat. Kalau menurut Newsroom, di tahun 2023, ISA, International Seabed Authority, mereka tuh secara total udah ngeluarin 30 lisensi penambangan laut dalam. Dan 5 diantaranya itu punyanya Cina. Dan 5 ini ngebikin Cina jadi negara dengan lisensi ISA terbanyak. Yang area penambangannya tuh ada sebesar 92.000 mil persegi. Atau kira-kira itu tuh seukuran Britania Raya. Gede juga ya. Dan ini nih adanya di laut internasional ya, laut yang bukan punya negara manapun. Kalau lautan yang punyanya Cina yang udah saklek, itu beda lagi tuh, itu nggak termasuk. Ya pokoknya area yang dikontrol dan dilisensikan sama ISA itu tuh cuma area laut internasional. Area laut yang bukan punya siapa-siapa. Dan area penambangan Cina di laut dalam internasional ini merupakan 17% dari total area yang dilisensikan sama ISA. Jadi ya hitungannya emang megang banget ini Cina. China is leading the charge with 5 exploration licenses, followed by Russia and South Korea. But what about the US? Tapi walaupun area tambang laut internasional ini kelihatan luas, tapi kalau dibandingin sama dasar laut yang udah dimilikin sama negara-negara di dunia, kalau dibandingin sama luas laut keseluruhan,
laut lepas yang dikelola sama ASC ini tuh sebenarnya tuh kecil loh, kurang dari 1% dari area laut keseluruhan. Nah, Cina kalau menurut The Washington Post, mereka nih selain punya lisensi terbanyak yang dikeluarin sama ASA, Cina juga jadi negara paling kuat dan cukup berpengaruh di organisasi itu. Apalagi terus ternyata Amerika kan bukan anggota ASA kan, makin-makin deh nih Cina megang nih. Dan menariknya, besarnya pengaruh Cina dan ketidakikutsertaan Amerika di dalam ASA itu disebabkan oleh keinginan Cina buat menghentikan dominasi Amerika di aspek-aspek penting dunia. Tapi hal ini jadi begini, ini bukan karena Cina ngelarang Amerika buat join atau gimana ya, enggak. Jadi gini, di tahun 1960-an dan 1970-an, waktu para peneliti menyadari luasnya kekayaan mineral di lautan, di situ negara-negara dunia tuh mereka tuh pada bertanya-tanya, kayak, ini kalau sumber dayanya sebesar ini di laut lepas, ini siapa yang berhak manfaatin ya? Kan laut lepas, laut internasional bukan milik negara manapun. Nah, dari situ akhirnya diadainlah pertemuan yang diawasin sama PBB. Nah, di pertemuan itu, negara-negara kaya raya waktu itu, kayak Amerika, mereka tuh pengennya tuh pakai konsep siapa cepat dia dapat. Jadi kalau ada negara yang bisa ngeksplorasi lautan dan nemuin sumber bahan tambang yang menjanjikan duluan, ya berarti negara itu yang boleh ngambilin sumber daya alam di sana. Negara itu yang harus didahulukan. Tapi ya, cara kayak gini jelas terlalu menguntungkan Amerika dan negara-negara lain yang lebih maju dong. Ya kan kalau gini caranya kan kekuasaan dan dominasi Amerika atas dunia kan makin nggak terbantahkan dong. Makin gede power mereka nanti bisa-bisa. Nah, makanya waktu itu Cina dan negara-negara berkembang, mereka tuh pada nggak setuju sama idenya Amerika. Mereka pada nggak setuju sama konsep siapa cepat dia dapat. Dan pihak kontra yang paling vokal dengan ketidaksetujuannya ini adalah Cina. Kalau menurut Cina, yang namanya sumber daya di laut lepas, di laut internasional, ya harus dibagi-bagi lah. Mau negara maju, mau negara berkembang, semuanya sama-sama berhak punya jatah di laut lepas. Mereka adu gagasan di sini dan akhirnya pihak negara berkembang menang. Usulannya Cina menang. Dan ya udah, dibikin deh tuh konvensi PBB tahun 1982 tentang hukum laut, di mana lisensi penambangan dasar laut akan dibagikan ke negara-negara yang mau dan mampu untuk melakukan penambangan. Ya soalnya kan nambang di laut dalam gitu kan butuh peralatan dan teknologi yang maju kan, jadi ya emang nggak semua negara bisa. Dan cara ini dianggap lebih efektif dan adil daripada caranya Amerika yang siapa cepat dia dapat tadi. Ya kalau pakai caranya Amerika, kebayang sih, mereka punya semua alatnya kan, tinggal keliling, ketemu gali. Endingnya bisa-bisa semuanya jadi punya mereka tuh. Dan ya udah, berdasarkan konvensi itu, akhirnya ASA didirikan di tahun 1994. Tapi Amerika nggak mau gabung. Kenapa nggak mau? Soalnya menurut mereka, ketentuan-ketentuan yang dibikin sama ASA itu bertentangan sama mereka, bertentangan sama Amerika. Jadi Amerika nih, mereka tetap mengakui konvensi 1982, mereka tetap mengakui ISA, tapi nggak mau join. Kayak orang pundung ya. Dan terkait ini, kritikus Amerika bilang, kalau mereka setuju sama konvensi dan gabung sama ISA, itu artinya sama aja kayak mereka melemahkan diri mereka sendiri. Melemahkan kedaulatan Amerika di laut lepas. Soalnya ya kekuasaannya kan diserahkan ke ASA kan. Jadinya Amerika nggak bisa punya kehendak sendiri di situ. Egois abis. Dan itulah kenapa makanya sampai sekarang Amerika tuh masih bukan anggota ISA. Nah, karena Amerika bukan member kan, jadi ya negara terkuat yang ada di ISA sekarang tuh ya Cina. Dan ini ngebikin peluang Cina dalam perkembangan penambangan dasar laut jadi lebih besar. Nih, kalau menurut Reuters, sekarang ini 95% pasokan logam tanah jarang dunia tuh itu udah dikuasain sama Cina. Dan 3/4 produksi baterai lithium ion global itu juga berasal dari Cina. Dan kalau nantinya beneran kejadian Cina bisa mendominasi pertambangan laut dalam juga, ya ini cuma masalah waktu aja sih sampai Cina bisa ngegeser posisi Amerika sebagai negara paling kuat dan berkuasa. Ngeri, Cina, ngeri. Mantap. The International Seabed Authority. It is global socialism. It is world government. It is worse than the United Nations. This is an insult. Our American Navy can go anywhere we want on the high seas, and we don't need to ask some international authority. Terus selain pertambangan laut dalam, aspek lain yang lagi diperkuat Cina di lautan juga adalah militernya. Nah, iki.
Kalau menurut Council on Geostrategy disebut, pembangunan dan pengembangan Angkatan Laut Cina dalam beberapa tahun terakhir tuh itu juga tuh besar loh. Nih, PLAN, PLAN, People's Liberation Army Navy, Tentara Angkatan Lautnya Cina, mereka sekarang tuh jadi makin aktif beroperasi, bahkan jauh melampaui pantai dan laut sekitar Cina. Jadi kalau sebelumnya PLAN tuh fokus ngembangin kekuatannya di Laut Cina Selatan doang, nah sekarang nggak gitu tuh. Sekarang mereka tuh jadi merambat ke lautan yang lebih luas, bahkan nyampe ke Euro Atlantik sama Afrika. Tapi ya sebenarnya hal ini tuh emang udah direncanain sama Xi Jinping sejak tahun 2017 sih, dimana dia bilang Angkatan Laut Cina harus jadi militer kelas 1 dunia dan beroperasi secara global di tahun 2050 nanti. Dan keinginannya ini sedikit demi sedikit diwujudkan nih dengan cara memperkuat Angkatan Laut dan memperbesar armadanya. Pokoknya dari Xi Jinping ngomong gitu, usaha terus tuh mereka tuh. Dan hasilnya di tahun 2021 aja, PLAN udah melampaui Angkatan Laut Amerika dalam hal jumlah kapal. Mereka jadi angkatan laut terbesar di dunia dengan 350 armada, termasuk 3 kapal induk, 12 kapal selam bertenaga nuklir, dan 48 kapal selam bertenaga diesel. Gila. In the last few years, China has been massively building up its navy. China can now rival the US in some important military capabilities and already has a larger fleet if you only look at ship numbers. And it's building even more. Dan pertumbuhan kekuatan Angkatan Laut Cina ini penting banget nih. Soalnya dengan ini, Cina jadi punya peluang buat nerapin strategi anti-akses atau penolakan area di Laut Cina Selatan yang masuk ke teritori mereka. Terus dengan Angkatan Laut sebesar ini juga, Cina tuh jadi bisa memperluas operasinya jauh dari pertahanan darat mereka, jauh dari daratan utamanya mereka. Bahkan kalau menurut US Naval Institute, sejak tahun 2017, Cina tuh secara resmi udah ngebuka pangkalan militer Angkatan Lautnya di Djibouti. Dan di tahun 2019, pangkalan Angkatan Laut Cina juga dibangun di Guinea Ekuatorial. Apalagi selain di Afrika, militer Cina juga tuh mulai hadir di Amerika Latin, atau tepatnya di Kuba, di wilayah yang lebih dekat sama Amerika. Nah loh. Iya, jadi di tahun 2023, Departemen Luar Negeri Amerika tuh ngelaporin kalau Cina lagi ngebangun fasilitas militer di Kuba untuk tujuan pelatihan militer bersama. Dan kalau mungkin lu belum tahu, Kuba dan negara-negara otoriter lainnya di Amerika Latin, mereka tuh kan dikenal banyak yang anti-Amerika ya, selama beberapa dekade terakhir. Makanya kehadiran militer Cina di sana tuh itu dianggap sebagai bagian dari proyek 141-nya Cina. Proyek apa tuh? Intinya proyek ini tuh adalah jaringan dukungan logistik militer rahasia yang bertujuan buat memberi kehadiran Cina di seluruh dunia. Jadi ini tuh kayak sedikit demi sedikit secara diam-diam Cina tuh memperkuat posisinya di laut dunia, yang bikin kehadiran mereka makin terasa di mana-mana. Jadi mungkin orang nggak ngeh, tahu-tahu pas mereka sadar, loh kok Cina, pokoknya di mana-mana udah Cina tuh. Dan upaya Cina buat meningkatkan kehadirannya ini ternyata didukung nih sama negara-negara yang kerjasama sama mereka. Terutama negara yang dilewatin sama BRI-nya Cina, dilewatin sama Belt Road Initiative-nya Cina. Yang buat lebih jelas apa itu BRI, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing! The BRI is a gigantic plan for a global network of ports, roads, railways, and other infrastructure to connect China to the world. 我们的共同目标是 携手努力让各国互联互通更加有效. Nah, tapi walaupun banyak yang nganggap kalau upaya keras Cina buat hadir di banyak titik maritim global tuh adalah upaya mereka buat nguasain lautan dunia, tapi banyak ahli yang yakin kalau niat Cina tuh sebenarnya bukan itu. Bukan supaya mereka punya kekuasaan atau kekuatan besar yang bisa ngontrol negara-negara lain dan memulai perang kapanpun dia mau. Bukan. Terus bukan juga supaya Cina bisa ikut campur dalam urusan negara-negara dunia karena mereka punya kekuasaan. Bukan. Terus kalau gitu tujuannya apa? Kalau menurut The Institute for Peace and Diplomacy disebut, tujuan Cina memperkuat posisinya di berbagai titik maritim global tuh itu justru lebih ke buat ngeganggu posisinya Amerika. Buat ngeganggu
mengganggu dominasinya Amerika. Jadi ini tuh bukan kayak perang ideologi gitu ya, nggak mesti karena Cina komunis dan Amerika kapitalis jadi mereka berebut kekuasaan untuk memperkuat ideologi mereka kayak di perang dingin gitu, enggak. Disebut Cina tuh nggak peduli soal itu. Negara-negara lain mau komunis mau kapitalis ya bebas, gue nggak ngurus. Yang mereka mau cuma ngebikin posisi Amerika sebagai negara superpower, sebagai negara adik kuasa, goyang. Nah, biar Amerika nggak jadi satu-satunya negara yang megang kekuasaan besar secara global, makanya Cina muncul jadi pesaing beratnya Amerika supaya tatanan dunia lebih seimbang. Kalau kata Kepala Administrasi Kelautan Negara Cina. Bukan kata gue tuh, jadi tuh kata doi tuh. Jadi ini tuh kalau menurut Cinanya, mereka tuh pengen ngebangun tatanan maritim global yang lebih ideal menurut mereka. Tatanan yang nggak dikuasain sama Amerika doang. Dan kalau menurut Sandor Mulso, pejabat senior di ISA, dia bilang Cina tuh emang punya agenda yang sangat kuat dan berjangka panjang, di mana mereka selalu kerja sangat perlahan tapi pasti. Jadi walaupun Cina nih operasinya sembunyi-sembunyi dan sedikit demi sedikit, tapi tujuan dan step-stepnya tuh jelas. Mereka bener-bener punya tahapan yang terperinci tentang gimana biar bisa menguasai lautan dunia. Dan sebenarnya militer Amerika juga tuh mereka tuh merhatiin hal ini ya. Mereka tuh merhatiin pergerakan Cina ini. Makanya di tahun 2021, Laksamana Angkatan Laut Amerika, Craig Fowler, dia tuh bilang kalau Amerika tuh lagi kehilangan keunggulan posisinya di belahan bumi ini. Lagi kehilangan keunggulan posisinya di bidang kelautan. Dan diperlukan tindakan segera untuk membalikan trennya, buat ngembaliin kekuasaan Amerika lagi. Tapi ya balik lagi, karena operasinya Cina ini sembunyi-sembunyi, nggak pernah digembar-gemborin mau ngelakuin ini itu, akhirnya Amerika tuh cuma bisa nebak-nebak doang. Mereka cuma bisa ngira-ngira, ini Cina tuh lagi ngapain sih? Tujuannya tuh apa sih? Ngebangun pangkalan di sini tuh buat apa sih? Cuma bisa gitu-gitu doang tuh. Dan ketidakpastian ini akhirnya ngebikin posisi Amerika nih jadi lebih gampang goyah, karena mereka nggak tahu harus ngambil tindakan apa kan. Apalagi terus Amerika kan bukan anggota ISA kan, jadi mereka nggak bisa ikut campur tuh. Kalau seandainya nanti kebijakan yang dibikin sama ISA itu menguntungkan Cina dan merugikan Amerika. Mau nggak mau ya udah tuh nerimo-nerimo aja mereka kalau udah kayak gitu. Dan karena inilah akhirnya jadi banyak ahli yang yakin kalau tindakan-tindakan Cina di lautan tuh itu bukan buat mendominasi dunia, apalagi buat memulai perang ideologi 2.0 atau perang dunia 3. Bukan tuh. Tapi lebih ke buat ngeganggu Amerika aja, buat ngerusak tatanan yang dibikin sama Barat yang menempatkan Amerika di posisi puncak. Jadi Cina nggak mau tuh kalau dunia terus-terusan dikuasain dan didominasi sama Amerika. Ya kalau menurut Cina yang namanya sumber daya dan pengaruh global tuh itu harusnya dibagi-bagi tuh, jangan sampai dikuasain sama satu negara doang. Nah masalahnya, wewenang yang dimiliki sama Amerika selama ini dianggap udah terlalu mengganggu, terlalu overpower. Makanya Cina mereka pengen ngebangun tatanan internasional yang baru, di mana dunia nggak dikuasain sama Barat doang. Tapi gimana nih? Lu setuju sama pandangan Cina ini? Atau gimana? Silakan komen. China says it has a different foreign policy. It says it doesn't intervene in other countries. But the ports certainly expand China's presence around the world. Oke, sekian Learning kali ini tentang rencana Cina buat mendominasi lautan dunia. Ya, kalau merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti